Ya, diminum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Balik lagi dengan saya Muhammad Busiri dari TTM 4201. Pada video ini kita akan membahas tentang prediction menggunakan aplikasi Orange. Nah, jadi kita akan memprediksi suatu data. Jadi datanya ini udah ada. Datanya ini berisikan tentang kandungan zat pada ikan. Dari data tersebut kita akan memprediksi apakah si ikan ini termasuk jenis ikan air laut atau air tawar. Nah, jadi tentunya kita sebelum masuk ke sana memerlukan suatu aplikasi yang namanya Orange. Nah, kalau kalian belum memiliki aplikasi tersebut, kalian bisa download di Google. Ketik aja download Orange. Nah, kemudian kalian akan masuk, klik aja ini. Nah, terus sebelum download kalian periksa dulu apakah di laptop kalian itu sistem operasinya berbasis Windows ataukah macOS ataukah Linux. Nah, kalau saya sendiri itu menggunakan berbasis Windows, jadi saya download seperti biasa. Kemudian setelah download selesai, kalian install aplikasinya, kemudian kalian buka aplikasi Orange-nya. Nah, di tampilan awal kalian akan ditampilkan seperti ini. Klik new aja. Nah, sebelum pasti untuk menganalisis suatu data atau memprediksi suatu data, kalian memerlukan file. Jadi ini adalah widget yang paling penting gitu untuk memprediksi suatu data, karena di file ini berisikan data-data. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan. Jadi di sebelah ini, di sini ada file, CV file, sampai ini Python dan lain-lain. Ini tuh dia dinamakan sebagai widget. Jadi ini semua adalah widget. Nah, kemudian untuk memprediksi suatu data, kita setelah file oke, sebelumnya kita masukkan dulu filenya. Sebelum berlanjut, kita masukkan filenya dulu. Nah, di sini ada ada kalian memasukkan filenya bisa berupa file yang udah ada di laptop atau melalui link di URL. Nah, karena saya sudah bikin datanya di Excel. Nah, jadi ini kalori, protein, lemak, kolesterol, zat besi ini merupakan parameter untuk memprediksi suatu data tadi, apakah dia jenis ikan air laut atau air tawar. Nah, setelah itu di sini ada jenis ikan sama nama ikannya. Oke, karena saya sudah bikin data untuk yang diprediksi ntar, kemudian kalian masukkan ke file ini. Karena saya udah di laptop, saya simpan di laptop, maka klik ini. Nah, cari datanya. Nah, oke, kalian akan ditampilkan seperti ini. Jadi di nama ini kalian tadi sesuai apa yang kita input di Excel, ada kalori, protein, lemak, kolesterol, zat besi, jenis ikan sama nama ikan. Kemudian di sini ada tipe. Tipe ini kalian bisa temuin ada 4 tipe, ada kategori, numerik, teks sama date time. Kategori ini untuk jadi kayak kategori, misalkan ada 2 jenis, misalkan air tawar sama air laut, berarti itu kita menggunakan kategori. Karena berhubung ini kalori,
yang menyatakan suatu angka atau jumlah, maka kita pilih tipenya itu tipe numerik. Kalau teks ini berbasis teks, sama ini kalau ini tanggal, data. Jadi kita pilih numerik. Ya, jadi dari kalori, protein, lemak, kolesterol, zat besi itu semua tipenya numerik. Nah, kalau jenis ikan itu kenapa jadi kita pilih tipe kategori? Karena di jenis ikan ini ada dua jenis. Untuk yang kita prediksi ini ya, ada dua jenis. Jadi ada air tawar sama air laut. Makanya kita pilih kategorikal. Nah, untuk nama ikan kenapa tipenya teks? Karena si nama ikan ini cuma untuk menuliskan nama si ikan tadi. Nah, terus di sini ada yang namanya role. Di role ini kita bisa temui ada 4 macam. Ada feature, target, meta, skip. Jadi role ini maksudnya kita tuh jadikan si ini nih yang kalori, protein dan lain yang di nama ini itu role-nya sebagai apa, dia berperan sebagai apa. Nah, perbedaannya kalau feature tuh dia tuh menggambarkan si sampelnya tadi. Jadi menggambarkan si ikannya tadi. Jadi dari kalori, protein, lemak, kolesterol, besi ini misalkan segini, dia tuh berarti ikannya apa, misalkan ikan salmon. Nah, kalau jenis role yang target itu dia data yang ingin kita analisis. Nah, jadi kan yang kita ingin analisis itu dia tuh jenis ikan apa kan? Apakah dia air tawar, apakah air laut? Makanya di role jenis ikan kita pilih target. Kenapa target? Karena inilah data yang akan kita analisis atau kita prediksi ntar. Nah, terus juga ada yang namanya meta. Meta ini itu Nah, jadi meta ini dia tuh digunakan untuk hanya sekedar memberikan nama pada sampel itu aja. Jadi misalkan, makanya kita taruh di nama ikan. Jadi dari yang data-data ini dia itu namanya apa, jadi kita jadikan meta dia. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus satu lagi ada yang namanya skip. Skip itu kayak skip biasa. Jadi misalkan ini kita skip, nah kita skip mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu udah nih, kita klik apply, terus masuk ke orange-nya. Nah, kemudian setelah kita masukkan file tadi, kita klik ini, kemudian tarik. Nah, di sini kita pilih data table. Nah, klik data table-nya. Nah, kesini ketahuan kan dia tuh data tersebut dijadikan dia ke tabel. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Yang jenis ikan tadi ini kan sebagai kategorikalnya, ini sebagai metanya, pasti dia selalu didepankan. Nah, baru ini si feature-nya. Nah, sebenarnya ada cara lain juga untuk menentukan ini kita bagaimana. Maksudnya menentukan si kalori itu sebagai apa, numerik atau kategori atau teks dan lain-lain. Itu dengan cara ini kita hapus dulu. Bisa juga dengan select kolom. Nah, kalau ini kan tadi sudah kita atur kan, dia kalau yang feature tuh sini ini, kalau si target itu dia ini, kalau meta tuh ini. Nah, kalau belum kita atur, kita bisa ngaturnya di sini. Nah, bebas, jadi kalian pilih yang mana. Tapi saya lebih mudah memilih yang di sini aja kita aturnya. Udah, kita hapus aja karena udah tadi kita atur. Nah, ke table udah bentuk dalam table si dianya. Kemudian kita tarik lagi, tekan tarik, kita pilih yang namanya tree atau classification tree. Nah, di sini
tarik lagi, terus cari namanya classification tree atau tree, sama aja. Nah terus kita butuh lagi yang namanya tree viewer. Oke. Nah di sini kita bisa lihat dia pengklasifikasiannya gini, seperti ini. Terus sebenarnya itu tuh kita juga bisa menggunakan yang namanya logistic regression. Logistic regression. Jadi sama aja, ntar tinggal kita arahin ke prediction, tapi sebenarnya predictionnya harus kita hubungkan juga dengan file yang ingin kita kita prediksi dari data percobaan. Nah karena kita makainya yang tree, ya udah dihapus aja dulu. Nah misalkan kalian bingung apa sih bedanya itu kalau classification tree itu dia lebih cenderung ke data misalkan dia sakit atau tidak, jadi kayak cuma dua gitu. Kalau si logistic regression itu untuk data yang lebih banyak. Nah terus karena kita pakai yang ini, kayak apakah dia jenis ikan air tawar atau air laut, maka direkomendasikan untuk memakai yang classification tree. Udah, terus setelah ini kita masukkan file yang ingin kita coba atau kita prediksi. Jadi ini kebetulan saya juga udah ada filenya untuk data percobaannya. Nah jadi seperti ini. Ini data percobaannya. Jadi kita akan masukkan ke file yang ini, file satunya. Cari file di mana kita coba. Oke, langsung aja. Nah kemudian sama kita cari data table dulu, kemudian baru kali ini kita masukkan namanya prediction. Nah, prediction, terus si tree ini tadi biar kita bisa prediksi dari berdasarkan data yang udah ada, yang si kandungan zat tadi kita koneksikan si tree ini ke predictionnya. Oke. Nah di sini kelihatan kan kalau misalkan kita menggunakan tree, dia untuk yang ketika kalorinya segini, proteinnya segini, lemaknya segini, kolesterolnya segini, zat besinya segini, gitu tuh dia lebih cenderung ke air tawar. Beda halnya dengan kalau kalorinya segini itu cenderung ke air laut, ikan jenis air laut. Nah seperti itu. Kemudian kalau kita ingin mencek apakah si prediksinya ini akurat atau tidak, kita bisa ngeceknya seperti ini. Kebetulan untuk yang prediksi yang laut ini itu data yang ini saya persis samakan dengan apa yang didata di zat kandungan ikan. Nah itu untuk yang ini. Nah sama kan yang data ini, yang si ikan teri ini dengan yang kita prediksi. Nah sama kan. Nah itu sengaja saya samain biar kita bisa membuktikan apakah prediksi ini bisa akurat atau tidak. Nah setelah sama, benar emang sama, kita cek nih. Nah si teri ini kan ikan laut, jenis ikan laut. Kalau diprediksinya juga ikan laut. Nah berarti bener kan prediksinya, insya Allah akurat lah bisa dibilang. Jadi beginilah hasil dari prediksi menggunakan classification tree dengan aplikasi Orange. Oke, sekian dari video saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.